Yujong. Tuan Park menyuruh supir pribadinya untuk mengantar Kijong pulang. Tanpa diduga, ada udang di balik batu, anjir teh. Si Kijong pengen ayahnya jadi supir pribadi Tuan Park, jadinya dia bikin rencana jelong. Kijong melepas celana dalamnya di jok belakang, seakan-akan si sopir melakukan ewu-ewu di dalam mobil. Si D pun akhirnya ketemu sama si Tuan Park. Tuan Park yang merasa jijik pun akhirnya memutuskan untuk memecat sopirnya itu. Kijong yang ternyata sudah datang pun bersembunyi dan diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Senanglah dia rencananya mulus. Gak gitu mah, gaskeun we, dia nyaranin supir baru yang diakui katanya si pamannya. Ya you know lah, pamannya teh ya bapaknya sendiri. Ya begitulah rencana si Kijong. Loh, si Akiwa kemana? Dia masih sibuk tukeran jigung sama Dahye di kamar. Yang ternyata Dahye suka dari awal sama Kiwoo. Dahye juga sempat cemburu sama Kijong katanya pas awal-awal Kijong datang. Akhirnya, Babe Kim pun bisa kerja di sana sebagai supir. Tentunya setelah latihan dulu di showroom mobil sama si Kiwoo. Cerdas satu keluarga anjir. Si Babe langsung jago banting setir sana sini. Bahkan kopi Tuan Park pun gak bergeming saat belokan. Gege si Babe. Eits, tapi nggak sampai di situ. Udah sekali enak, pengen lebih enak lagi. Si Babe Kim melanjutkan aksinya dengan drama yang dilatih dulu sebelumnya sama Kiwoo. Babe Kim membesar-besarkan gejala tersebut sampai bilang kalau itu penyakit TBC ke Yujong yang bikin Yujong ngeri. 집에 다송이 같은 어린애도 있는데 결핵 환자가 부엌에서 설거지하고 음식도 만들고 침도 튀기고. Babe Kim yang bentar lagi sampai habis ngantar belanja Madam Yujong ngabarin Kijong kalau mereka bakal sampai dalam 3 menit. Buru-burulah si Kijong naburin. Kiwoo bilang kalau si Dahye suka sama Kiwoo. Dia tahu dari Dahye yang dibacanya tadi siang. Berhayalah mereka bisa jadi menantu keluarga Park, kejahit benghar. Mereka sangat menghormati keluarga Park yang baik dan dermawan, terutama Nyonya Yujong. Pas lagi action menikmati kenyamanan cosplay jadi orang kaya, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata itu si Bibi Moonguang, katanya ada barang D yang ketinggalan di basement dapur yang harus diambil malam itu juga. Padahal di luar hujan, tapi si Bibi tetap aja datang ke rumah itu. Emak Jonsuk penasaran kenapa si Bibi manggil-manggil seorang sambil lari ke bawah sana. Si emak pun ngikutin si Bibi. Ternyata di bawah sana ada suaminya si Bibi yang punya kelainan gitu. Si Bibi bilang dulu rumah ini dibangun sama keluarga arsitek Namgun. Gunanya basement bawah tanah ini untuk perlindungan takut ada serangan dari Korea Utara. Si emak Chonsuk pun malah mau ngelaporin si Bibi ke polisi dan keluarga Park karena udah nyembunyiin suami si Bibi di sini. Si Bibi udah mohon-mohon buat nggak dilaporin. Keluarga Babe Kim yang lagi nongki ngumpet nguping pun jatuh barengan dan mereka bakal sampai dalam 8 menit. Anjir. Langsung seisi rumah tibu buranjak ngacir kaditu kadie beresin rumah. Si emak Chonsuk sibuk beresin dapur dan masak, si Kijong beresin ruang tengah. Si Kiwoo sama Babe Kim ngurusin 2 sejoli tadi ke bunker. Tepat pada waktunya pun mereka datang. Si Bibi yang berhasil naik ke atas ditendang pakai tendangan si Madun sama si emak Chonsuk sampai kepalanya kebentur pendarahan banyak. Scene beralih ke Yujong dan Park yang lagi santuy di sofa. Kebetulan sekali si Kijong, Kiwoo, dan Babe Kim yang udah beres ngakir sana sini pun ngumpet barengan di kolong meja sebelah Park dan Yujong. Di sana Park bilang kalau Kim bau badan gitu. Baik di depan tetap aja di belakang ngerasa geli sama bau badan orang kalangan bawah kayak mereka. Kim yang tadinya hormat malah jadi sakit hati pakai banget. Udah gitu mereka malah pemanasan ewu-ewuan di sofa yang bikin keluarga Kim resah dengarnya. Meresahkan si anjir teh. Pas sejoli itu udah bobo, mereka pun ngacir edan pulang ke rumah dengan keadaan hujan-hujanan. Padahal teuing lah, yang penting mah balik. Pas nyampe semi apartemen mereka ternyata udah banjir gede. Mereka rusuh bawain barang-barang penting sebelum ngungsi ke tempat pengungsian korban banjir. Kiwoo mah tentu aja nyelamatin batu peninggalan dari si Min Hyuk. Besoknya Kijong dan Kiwoo diundang buat tadi di acara ulang tahunnya Dasung oleh Yujong. Sementara Kim dan Chonsuk
sibuk bantuin mereka di sana. Kiwo yang merasa harus mengakhiri semuanya akhirnya masuk lagi ke bunker buat bunuh si Emang, suaminya si Bibi pakai batu punya si Min Hyo. Pas dilihat, si bibinya mah udah modar duluan karena pendarahan kemarin malam. Lagi fokus nyari si Mamang yang ngumpet, si Kiwo diseret pakai tali sama si Mamang ke atas. Alhasil, kepala Kiwo dilempar batu sama si Mamang. Si Mamang yang dendam atas kematian si Bibi langsung OTW ke halaman tempat orang-orang ngumpul. Tanpa banyak bicit, si Mamang langsung nusuk si Kijong tepat di jantungnya. Suasana pun berubah edan. Dasung yang tremor pun pingsan karena riwa sama kericuhan ini. Emak Chunsuk adu gelut sama si Mamang, akhirnya si Mamang tertusuk. Kim berusaha nyelamatin Kijong yang pendarahan luar biasa. Di saat itu pula, si Tuampak minta kunci mobil ke Kim, tapi di saat bersamaan kunci itu ketindih sama si mayat si Mamang yang tumbang. Pak yang berusaha mengambil pun nunjukin banget kalau dia jijik sama bau badannya si Mamang yang bikin Babeh Kim emosi karena merasa kalangan bawah begitu direndahkan oleh si Pak. Akhirnya Kim pun nusuk si Pak sampai modar, lalu Kim pun kabur entah kemana. Beberapa hari kemudian Kiwo terbangun di rumah sakit. Ternyata dia masih hidup, hanya saja dia mengalami gangguan syaraf yang bisa bikin dia ketawa tiba-tiba di situasi apapun. Sementara Kijong mah udah modar. Kiwo dan Ma Chunsuk pun dipenjara akibat penipuan. Setelah bebas, Kiwo selalu naik ke atas bukit buat merhatiin rumah kenangan itu yang udah dibeli sama keluarga baru di Jerman. Kiwo selalu memperhatikan kedap-kedipnya lampu yang nyambung ke basement yang merupakan sandi Morse dari Babeh Kim. Yap, ternyata si Babeh ngumpet di situ. Dari sejak saat itu, Kiwo pun bekerja keras hingga sukses dan bisa membeli rumah itu dan membebaskan Babeh Kim. Kim pun keluar dari bunker dan berpelukan dengan Kiwo serta si emak Chunsuk. Sayangnya, itu ternyata baru hayalan si Kiwo. Dia dan emaknya masih ada di apartemen kumunan sempit itu. Film pun selesai. Inti dari cerita ini sih gue dapat judul Parasit itu ya kelakuan mereka kayak parasit. Udah dikasih enak tapi pengen yang lebih lagi, lebih dan lebih lagi sampai ngerugiin orang lain, bahkan ngerugiin dirinya sendiri. Pesan moral yang bisa kita dapat adalah jangan serakah lah intinya. Kalau udah dikasih rezeki segitu banyak-banyak disyukuri aja, jangan sampai buta dan bikin celaka orang lain dan diri sendiri juga sih. Oke geng, segitu aja dari gue. Maaf banget kalau misalkan gue masih belepotan balelol. Kalau misalkan kalian pengen film-film yang lain, boleh kok request di bawah. Jangan lupa juga di subscribe, nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari gue. Oke, gue pamit undur diri, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.